Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Samsung S20 Ultra yang kondisi layarnya gelap seperti ini ya. Kita akan langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepasi dulu untuk SIM tray-nya. SIM tray-nya berada di atas ini, kita lepas dulu. Dan kita akan melepasi tutup belakang atau back covernya. Di sini saya lepas dengan menggunakan blower uap untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan hair dryer atau menggunakan separator LCD atau menggunakan alat panas lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakang atau back covernya. Selain menggunakan alat panas ini, kita bisa juga menggunakan cairan. Cairan ini adalah cairan glue remover atau cairan breaker, atau kita juga bisa menggunakan cairan thinner. Kita tetesi sedikit-sedikit saja di samping-samping penutup belakangnya untuk melemahkan lemnya. Kemudian kita akan menyisit atau mengangkat tutup belakangnya. Kalaupun tidak ada semuanya juga bisa juga langsung diangkat saja atau langsung disisit saja menggunakan alat penyisit. Tapi mungkin agak sedikit keras kalau lemnya itu masih nempel dengan rapat ya tutup belakangnya. Mungkin memerlukan sedikit kesabaran dan usaha untuk melepas tutup belakangnya. Dan kita lanjutkan untuk pelepasan tutup belakangnya. Di sini kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah celahnya ketemu, kita akan menyisit menggunakan mika. Mika ini adalah mika bekas tempered glass atau mika yang diambil dari bawaan LCD atau mika apapun ya. Yang pasti mikanya itu berbentuk pipih seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisir tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya kebuka, kita akan melanjutkan untuk proses selanjutnya. Kita akan melepasi semua baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi semua baut-baut penutup mesinnya ini satu persatu. Kita mulai dari bagian atas terlebih dahulu. Yang terlihat terlebih dahulu saja. Kita lepasi semua baut-bautnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga, terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita melanjutkan untuk pelepasan kertas yang ada di atas ini. Nampaknya ini sebuah panel ya. Kita lepas pelan-pelan saja mulai dari bawah sini. Kita lepas pelan-pelan ke atas, kemudian kita lepas bagian atasnya. Ada soketnya, bagian atasnya kita lepas. Ini adalah soketnya ya, kita lepas. Kemudian kita bisa melepasnya seperti ini. Dan kita lepas untuk soket baterainya. Ini adalah soket baterai, kita lepas terlebih dahulu. Kita akan melepasi semua soketnya. Itu adalah soket panel anten. Kita lepas untuk soket yang menuju papan bawahnya. Kita lepasi ya semua soket-soketnya yang ada, termasuk soket-soket yang ada semuanya kita lepas. Sebelumnya kita akan mencoba terlebih dahulu layar LCD yang baru. Sebelum benar-benar kita pindah ya semua mesinnya, kita pasang soket LCD-nya, kemudian kita pasang baterai, dan kita akan menyalakan handphonenya. Kita akan mencoba LCD yang baru ini. Kita akan melihati fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan ya fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Baru kita akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu memindahkan semua komponen yang ada di handphone ini di LCD atau frame lama. Kita akan memindahkan ke frame yang baru. Karena LCD ini satu set dengan framenya. Kita akan coba terlebih dahulu fungsional LCD dan touchscreen-nya. Setelah handphonenya masuk ke menu utamanya, kita akan mencoba terlebih dahulu. Kita coba untuk mengetik-ketikkan huruf dan angkanya. Kita yakinkan pengetikan huruf dan angkanya ini berjalan dengan normal, enak saja diketikkan, tidak ada masalah. Kita juga bisa mencoba untuk kontrasnya ya. Kontrasnya juga bagus, tidak ada masalah. Kita coba untuk menggeser-geserkan
salah satu ikon ya sebenarnya, geser-geser sampai melewati semua area LCD-nya, tapi nampaknya di sini tidak bisa. Ya sudahlah, kita lewati saja. Kita coba untuk menggeser-geserkannya, kita yakinkan ya. Sebenarnya ini saya skip, sebenarnya saya sudah mencobanya, layar LCD-nya normal saja, bagus, dan kita akan matikan handphonenya. Kita akan lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya, kemudian kita lepas juga untuk soket LCD-nya. Ini adalah LCD bersama dengan frame ya, jadi kita harus memindahkan semua perlengkapan handphonenya dari mesin, baterai, dan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya yang ada di frame yang lama atau LCD yang lama, kita pindahkan ke LCD yang baru. Dan kita lanjutkan ya, ini pelepasan untuk bagian bawahnya, yaitu bagian buzzernya, kita lepas terlebih dahulu. Dan kita lepas juga untuk baut-baut nih pengunci chestnya, yaitu flexible chestnya ya, karena ada bautnya 3 biji ini yang berwarna hitam, ini kita lepas terlebih dahulu untuk pengunci-kuncinya. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasannya, kita lepas untuk papan bawah ini dan juga tempat chestnya sekalian. Karena untuk pelepasan tempat chestnya ini, yaitu flexible chest ini agak keras ya, saya kasih pemanas sedikit, blower uap untuk memberikan panas sedikit saja agar mudah terangkat. Kalau tidak ada pemanas ya kita lepas pelan-pelan saja. Dan kita lanjutkan untuk pelepasan bagian mesin bagian atasnya ya. Kita akan melepas untuk penutup atasnya ini. Untuk soket-soketnya ini kita lepas terlebih dahulu ya. Tadi ada sebuah soket, dan ini kita lepas pelan-pelan saja sampai terlepas seperti ini ya, bagian atasnya, penutup atasnya. Sambil kita perhatikan apakah masih ada fleksibel atau soket-soket ya yang ada di mesinnya. Kalau ada masih menempel, kita lepasi terlebih dahulu karena kita akan mengangkat bagian mesinnya ini. Kita akan melepas mesinnya, kita lepas pelan-pelan saja. Kita akan mengangkat atau melepas bagian mesinnya ini pelan-pelan saja. Ini adalah soket kamera depannya, kita lepas juga ya. Dan kita bisa melepas untuk bagian mesinnya. Dan kita lanjutkan pelepasan baterainya. Kita akan melepasi baterainya. Di sini saya kasihkan cairan terlebih dahulu, yaitu cairan thinner. Bisa juga menggunakan cairan glue remover atau glue breaker yang melemahkan lem, karena kita akan mengangkat baterainya. Tapi di sini saya menggunakan cairan thinner untuk melemahkan lemnya. Dan kita akan mencoba untuk mencungkil ya, atau melepas baterainya. Kita menggunakan alat seperti ini, alat penyungkil, atau menggunakan alat apapun ya. Yang pasti alat ini jangan lancip, yang berbentuk tumpul seperti ini aja, tipis, tumpul, yang bisa digunakan untuk menyisit atau melepas baterainya. Mencongkel baterainya seperti ini pelan-pelan saja agar tidak ada pelipatan yang berlebihan pada baterainya sehingga menyebabkan akumulasi penurunan pada baterainya ya. Kita lepas pelan-pelan jadinya. Dan jangan lupa juga ini adalah vibra atau getar yang ada di frame LCD yang lama. Kita lepas terlebih dahulu ya agar bisa kita pindahkan di LCD yang baru. Kita lepas pelan-pelan saja. Dan kita juga mencari lagi perlengkapan-perlengkapan apa aja yang harus kita pindahkan lagi. Di sini nampaknya sudah tidak ada ya. Cuma ada satu aja, yaitu kamera depannya. Kita lepas pelan-pelan saja untuk kamera depannya. Dan ini adalah LCD dan frame yang baru. Di sini kita akan memasang terlebih dahulu untuk vibranya tadi atau getarnya ya, yang ada di bawah yang telah kita lepas tadi. Kita pasang di tempatnya. Kita plakkan, kita pasang secara sempurna dulu. Kemudian kita kembalikan juga, itu adalah kamera depannya tadi yang baru saja kita lepas.
kita pasang. Kita lepas sih untuk plastik-plastiknya ya. Kita lepas juga untuk plastik di bawahnya tadi, di bawah baterainya, karena ada double tipnya ya. Kita pasang baterainya. Kemudian kita akan memasang mesinnya. Kita pasang mesinnya di bagian atas terlebih dahulu, kita masukkan. Kemudian kita plakkan untuk bagian bawahnya. Kita pasang pelan-pelan saja, dan perlu diperhatikan untuk fleksibel-fleksibelnya jangan sampai menghalangi ya. Kalau ada fleksibel-fleksibel yang menghalangi, untuk dipaskan agar tidak menghalangi, agar mesin itu terpasang dengan plak yang sempurna. Kemudian kita kembalikan semua fleksibel-fleksibelnya ini, soket-soket ini, soket touchscreen, soket LCD, soket panel, semuanya ya, termasuk soket kameranya ini kita pasang juga. Kemudian soket papan bawah, soket LCD-nya kita akan masang juga. Ini adalah soket papan bawahnya ya. Untuk fleksibel papan bawahnya kita pasang dan kita rapikan terlebih dahulu. Kita kembalikan juga untuk baut-bautnya yang telah kita lepas tadi, baut pengunci fleksibel bawahnya dan papan bawahnya kita pasang semuanya. Kemudian kita plakkan juga untuk penutupnya, penutup papan bawahnya atau buzzernya juga kita paskan, kita plakkan, kita pasang secara sempurna. Dan ini adalah penutup papan atasnya, kita pasang juga secara sempurna. Kita yakinkan terpasang dengan plak dan sempurna. Untuk soketnya, soket papan bawahnya kita pasang juga. Soket panel antennya ini kita kembalikan juga. Serta yang terakhir kita pasang soket baterainya. Kita yakinkan semua soket-soketnya terpasang dengan plak dan sempurna. Dan kita kembalikan dan pasang kembali juga untuk panelnya ini ya, untuk kertas hitam berupa panel ini kita akan kembalikan, kita paskan juga, kita pasang secara plak agar terpasang dengan sempurna. Kita pasang ya untuk soketnya juga ini, dan kemudian kita akan mengembalikan semua baut-baut penutupnya. Kita pasang satu persatu baut-baut penutup mesinnya. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD-nya ya. Setelah kita nyalakan infonya, kita coba kembali fungsi LCD-nya. Dari perlengkapan-perlengkapannya, kita coba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita coba juga untuk fungsi speaker, fungsi buzzer, fungsi kamera dan sebagainya. Kita yakinkan semuanya berjalan dengan normal, tidak ada masalah. Dan kita lanjutkan untuk mengelem tutup belakangnya. Kita kasihkan lem tutup belakangnya tadi yang telah kita lepas. Kemudian kita pasang kembali di frame-nya. Kita yakinkan terpasang dengan sempurna semuanya ya. Dan kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya ya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.